Fitri di Indonesia, Idul Adhanya. Oke, oke, insya Allah kita melanjutkan. Saya sudah bisa share belum? Hmm. Bismillah. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya. Alhamdulillah ya, puji syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita ya dalam pertemuan yang sangat Allah cintai ya, di mana pertemuan ini adalah pertemuan karena Al-Qur'an ya, di mana kita belajar ya, sama-sama belajar ya Ya, untuk bisa membaca masuk izin. Ya. atau memahami Al-Qur'an dengan lebih Wah, Anda, mudah insya Allah jadi kok ta'ala. Anda tasik Zoom. Oke. Dengan sudah Apa sampai Oke. Ya, Ampun. bentar, Son. Oke. Anda pada tasik Zoom. materi kita Ya, ya, di ya, ya, ya. makharijul huruf. Ya, kita ketahui sebelumnya makharijul huruf ada berapa makhraj Bapak Ibu? Masih ingat? Ada Yang 5 umum lima. ya, yang umum Yang khusus. 5. ya. Yang Yang lima. umum itu ada 5. Ya, seperti ini. Pembagian makhraj, makhraj umum dan makhraj khusus. Ya, ini contoh yang bagian makhraj umum. Ya. Nah, ini kita harus hafalkan ya kan, biar memudahkan proses belajar kita. Bagaimana kemarin? Ya, 5 makhraj umum. Ya. Syafah bibir lisan, hal tenggorokan, jauh rongga tenggorokan mulut, Tenggorokan hidung. khoisyum rongga hidung. Ya, gampang ya. Ya, Bapak Ibu ada yang mau coba? Ya, Ustaz. Coba, pelan Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Syafa bibir lisan. Hal tenggorokan jauh rongga tenggorokan mulut. Faisum rongga hidung. Oke, Masya Allah ya. Ya, ini di bab 5 makhraj yang umum. Ya. Jadi dibaca dulu 5 makhraj umum, kemudian dibaca, Saf. lalu dihafalkan. Ibu Nur Laila mau coba? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. 5 makhraj umum. Safa bibir lisan. Hak tenggorokan, jawab rongga tenggorokan mulut. Khaisum rongga hidung. Oke, Masya Allah ya. Dan Alhamdulillah ya, di pertemuan kemarin kita sudah belajar yang mana Bapak Ibu? Yang khusus. Syafa. Yang khusus yang saf, Itu Syafa. safa. Oke, ya. Kita sudah masuk ke makhraj yang khusus dan sudah belajar apa? Makhraj ya, Yang makhraj yang asyafah atau bibir. Ya. Oke. Ini ya, makhraj khusus, makhraj khusus. Ya. Yang secara lebih detail ya, tempat keluarnya huruf-huruf. Ini juga kita hafalkan. Ya. Bagaimana?
5 makhraj umum, 17 syafah bibir, 2 makhraj, 4 huruf, lisan 10 makhraj, 18 huruf, 18 huruf, halq tenggorokan 3 makhraj, 6 huruf, 6 huruf, jawf rongga tenggorokan mulut tenggorokan mulut 1 1 makhraj, 3 huruf mat panjang, khoisyum rongga hidung 1 makhraj, 2 huruf dengung berulang. Ya. Ya, jadi kan kemarin kita udah tahu tuh di syafah itu punya 2 makhraj. Kemudian hurufnya ada 4. Ada Ya, biar kita lebih paham dan nggak gampang lupa. Ya, jadi seperti itu cara hafalnya. Kita hafalkan nama makhrajnya, kemudian ada berapa makhrajnya di tempat tersebut, kemudian hurufnya yang keluar dari makhraj tersebut. Ya, itu ada berapa huruf. Ya. Oke, coba. Bapak Ibu ada yang mau coba? Ayo. Pak Son Haji bisa? Pelan-pelan. Dibuka mic-nya, Pak. Dibaca dulu aja, nanti sambil dihafalkan. Bisa dibuka dulu, Pak, mic-nya, mikrofonnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syafah 2, makhraj 4 huruf. Syafah bibir, dibaca dulu maknanya. Oh ya, syafah bibir 2, makhraj 4 huruf. Lesan 10 makhraj, 18 huruf. Halq tenggorokan 3 makhraj, 6 huruf. Jawf rongga tenggorokan mulut 1 makhraj, 3 huruf mat panjang. Khosum rongga hidung 1 makhraj, 2 huruf dengung berulang. Oke, Masya Allah. Ya. Insya Allah seperti itu ya cara menghafalnya. Ya, nanti akan lebih mudah jika kita sudah dipelajari ya udah menghafalnya. Ya, Nanti kayak akan syafah bisa ya? bibir 2 makhraj, 4 huruf ya. Kita udah tahu ya. Ya, kita Ya, akan ya. jelaskan semuanya. Ya. Ya. Kemarin Ya. kita belajar yang syafah. Kita sudah tahu ada 2 makhrajnya dan ada 4 huruf. Oke. Nah, ini dia ya yang kemarin kita pelajari. Kita harus ulang ya karena ini udah 1 minggu lalu ya. Nah, jadi di 17 makhraj khusus ya masuk juga kita di bagian asy-syafah atau bibir. Ya, makhrajnya ada 2, ini ada 4. Ini makhraj yang pertama ya kalau kita hitung. Dari 17 ya kita kecilkan. Yang rincikan yang pertama namanya asy-syafatani ma'an. Asy-syafatani ma'an. 2 bibir bersamaan. Yang di apa? Diapakan? Yang ditutup. Ya, bintibaq yang ditutup. Hurufnya apa aja, Bapak Ibu? Wa. Mim dan ba ditutup. Maba. Belum ditutup. Maksudnya mam gitu lah. Enggak. Maksudnya 2 bibir, ini bibir atas dan bibir bawah itu bertemu, ditutup. Maka baca ma seperti masih terbuka ma. Oh, ini saat bersentuhnya. Gitu ya. Iya, mim. Ya, ba ya. Biar mudah kita pakai harokat fathah semua. Ma, ba. Ya, ba. Nggak mungkin ya terdengar atau terlafalkan huruf mim atau ba itu kecuali bibir atas dan bawah itu bersentuhan. Oh gitu ya. Coba mau dilafalkan bagaimanapun kalau nggak bertemu nggak akan
Bukan terdengar bisa. hurufnya. Karena di situ makhrajnya, tempat keluar huruf itu. Ya, ya. Baca, walaupun ya huruf mim itu ada tambahannya, yaitu dengung. Nah, hitung. Huruf ma. Kita lihat itu di gambar. Ini dia ada dua tuh. Ada kayak suara-suara dari hidung dan mulut. Ma. Karena ma. Dia udah otomatis gitu. Ada huruf, ada dengung di huruf ma, huruf mim. Oke. Kemudian untuk huruf ba, kalau sukun, maka dia dibaca pantul, dipantulkan. Kita coba contohnya yang huruf mim, amma. Amma. Ya, amma. Hum. Oke, sekarang yang ba, hubba. Anabna. Ya. Jadi kalau huruf ba nanti ada pantulnya, terpantulnya jika dia huruf mati atau tidak punya harokat. Kita bilang sukun. Ya. Itu yang pertama, ya makhraj pertama dari 17 itu. Nah, makhraj yang kedua itu kita bilang dua bibir bersamaan tapi yang Bersama tapi dibuka. Coba lihat. Oh, ini kayaknya masih satu ini. Ya. Ini masih dihitung satu. Ini yang keduanya di sini. Ya, yang kedua yang perut bibir bawah. Betul. Jadi masih terhitung satu ya, yang ini yang bin firaj, asyafatani ma'an bin firaj. Ya. Dua bibir bersamaan yang dibuka. Apa hurufnya Bapak Ibu? Wa. Ya, hurufnya wa. Ya. Ya. Coba contohnya awwalina. Awalina. Al-mautu. Jadi huruf waw ini satu-satunya huruf yang dibaca dengan bibir monyong pada semua harokat. Mau ada wa, u, wi, wa, wi, u. Nah, ini ya contohnya di gambar seperti ini. Ya. Posisi bibir monyong. Wah, dia monyong. Awalina al-mautu. Oke, berarti makhraj yang pertama dua bibir bersamaan ditutup dan dibuka. Yang makhraj syafah yang kedua apa? Batunus syafati sufla ma'a Perut bibir bawah atrafis bertemu thanaya sama ujung gigi seri atas. Perut bibir bawah bertemu ujung gigi seri atas. Maka lahirlah huruf apa Bapak Ibu? Fa. Ya, huruf fa. Nah, ya contohnya seperti ini. Fa. Ya. Fa. Coba Pak Rahmat. Fa. Lagi. Fa. Oke. Bagus. Bertemu ujung gigi. Nah, gigi seri yang ini kan, gigi seri atas. Seperti di gambar ya. Bertemu di bibir bawah bagian dalam perutnya. Ya.
Dia Wafa. udah otomatis dia. Nggak Afwaja. perlu di keluar-keluarin gitu bibirnya ya. Karena Oh, jika kita turunkan udah pas. Ya, karena ada Fa. kadang oh bagian dalam ya. Jadi dia enggak padahal udah pas. Fa. Di Ya, depan pa. ya. Jadi nggak perlu dikasih keluar-keluar gitu bibir bawahnya, enggak. Dia udah Fa. pas. Fa. Fa. Ya Allah ya. Contohnya wafa Wafa. Fa. Wafa. lagi Wafa. wafa Wafa. Wafa. afwaja. Afwaja. Aja. Sempurnakan dulu fa-nya baru monyong. Afwaja. Afwaja. Oke. Afwaja. Jangan afu, tapi afwaja. Oke. Afwaja. Oke, Masya Allah ya. Oke, jadi ini Ayo jauh nih. inilah dua Sampai makhraj terus. yang pertama ya. Nanti kita akan hafalkan pelan-pelan itu seperti ini bagannya. Oh, ini Gimana? Gini. Ya. 17 makhraj khusus. Oh, 2 apa nih? bibir bersamaan ditutup maba. Ya. Dibuka wa. Seperti itu. Terus perut bibir bawah bertemu ujung gigi seri atas fa. Oke. Ya. Jadi setiap kita sudah sampai di mana ini kita hafalkan. Ya. Bisa ya Bapak Ibu? Insya Allah. Dan Nah, karena itu kita udah dapat 2 makhraj dan sudah berapa nih? Sudah 4 huruf ya. 4 huruf. 2 makhraj. Ya, coba Ibu Ummu. Gimana yang ini? Untuk yang 2 makhraj pertama. 17 makhraj khusus. Ya. Yang mana Ustaz ini? Yang makhraj khusus? Ya, 17 makhraj khusus. Ya, coba yang ini yang ada di layar. Oh ya. 17 makhraj khusus. Bibir. 2 bibir. 17 makhraj khusus. 2 bibir bersamaan ditutup. Maba. Ya. Dibuka. Wow. Wah. Wajah. Wah. Dibuka. Ya. Wah. Perut bibir bawah bertemu ujung gigi seri atas fa. Oke. Ya, biar mudah kita sampai perut bibir bawah stop, kemudian bertemu ujung gigi seri atas fa. Coba ya, saya contoh lagi. 17 makhraj khusus. Ya. 2 bibir bersamaan ditutup maba. Dibuka wa. Perut bibir bawah bertemu ujung gigi seri atas fa. 17 makhraj khusus. 2 bibir bersamaan ditutup maba. Bersamaan ditutup 2 maba. bibir bersamaan ditutup maba. Dibuka wa. Ya. Perut bibir bawah bertemu ujung Perut gigi. bibir bawah. Perut bibir bawah bertemu ujung gigi seri atas fa. Oke, Masya Allah. Ya. Insya Allah nanti akan seperti itu. Nanti selanjutnya juga ujung lisan. Nanti bertemunya kayak paragraf setelahnya gitu. Ujung lisan dan punggungnya bertemu. Perut bibir bawah
bertemu ujung gigi seri atas fa. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah, keren. Ibu Umum. Ya. Nanti Bapak Ibu seperti itu ya. Ini memudahkan kita dalam menghafalkan huruf-huruf dan makhraj yang ada pada makhraj huruf. Ya. Ya, alhamdulillah kita udah yang dua makhraj nih dari 17 makhraj khusus. Kita kembali lagi. Nah, ya, insya Allah kita akan lanjutkan. Ya, karena udah selesai dua makhraj di lisan, di syafah, bibir. Ya, kita masuk ke bagian al-lisan. Lisan. Ya. Sebelumnya, ya, apa itu lisan, Bapak Ibu? Lisan. Lidah. Lisan lidah. Lidah. Lisan Ya, lisan lidah. lidah. Ya, dibilang ya adhalatun marinatun. Katanya otot yang lentur. Ya, jadi dia bisa dibentuk, bisa keras gini, bisa berbentuk gini, bisa gini gitu. Jadi karena dia otot dibilangnya. Shibuhu baydawiyah. Ya, dia bentuknya lonjong kayak telur katanya. Atau memanjang gitu. Ya, ini seperti ini ya gambarnya. Kayak Ya, kita semangka. kenal ya, kita kenal dengan dalam bahasa Indonesia itu lidah dan lisan juga sudah masuk itu bahasa Indonesia. Sudah ma'ruf. Ya, kalau kita bilang lisan berarti itu sudah lidah. Ya. Nah, dalam lisan, makhraj lisan ini ulama itu membagi menjadi 10 makhraj atau 10 tempat keluar yang ada 4 bagian dari lisan. Dan dari lisan ini muncul 18 huruf. Ya. Jika tadi bibir itu melahirkan 4 huruf, untuk di lisan dari 4 bagian 10 makhraj 18 huruf. makhrajnya ada 10, itu muncul 18 huruf. Ini yang paling banyak ya dari lisan. Apa aja bagiannya, Bapak Ibu? Nih. Ya. Bagian pertama itu apa? Ujung lisan. Ya. Ujung lisan dia sini. Ya. Ini bagian pertama dari lisan. Bagian kedua di mana? Ini. Kita bisa bilang kalau di gambar yang warna hijau. Ya, sisi lisan. Dia di bagian ini. Berarti sisi kiri kanan ya? Ya. Sisi kanan kiri. Namanya sisi lisan. Itu bagian kedua. Bagian ketiga itu sini. Apa? Tengah lisan. Ya. Lisan bagian tengah. Kemudian pangkal lisan yang terakhir, dia agak dalam. Ya. Atau kita pangkal lisan, lidah bagian belakang. Ya, contohnya seperti ini di gambar. Nah, maka itu ada 4 bagian. Jadi ujung, tengah, pangkal, kemudian sisi kiri. ya, itulah ya. Jadi ada 4. Nah, insya Allah kita akan masuk bagian pertama pada pertemuan kali ini. Ya. Apa? Kita masuk di torful lisan atau ujung lisan. Ujung lisan. Lisan ketemu dengan kata Lisan. Nah, ini dikembalikan lagi ke 1 karena ini makhraj pertama di lisan gitu. Kalau dari 17 makhraj nanti hitungnya ke ketiga. Dari 17 makhraj khusus. Kita hitung ini makhraj pertama di bagian lisan namanya ujung lisan.
Kita baca torful lisan ma'alisatis sanayal ulya. Ujung lisan bertemu gusi gigi seri atas. Ujung lisan Bertemu Ujung gusi lisan bertemu gusi gigi gigi seri seri atas. Ujung lisan Lahirlah bertemu apa Bapak Ibu? Nah, nun Huruf nah nah. nah nah Makhraj nun ya. nah, Itu di mana jadinya? Jadi ujung lisan ini bertemu gusi gigi seri atas. di atas. nun Nah. Ya, jadi tempat tumbuhnya. Nih, seperti ini ya gambarnya. Maka lahirnya huruf an-nun atau kita bilang nah. Nah. Oke, coba Bapak Ibu. Nah. Nah. Lagi. Nah. 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 Ditempatkan ujung lisannya itu di gusinya gigi seri atas. nah Coba contohnya. Innahu. Innahu. Man. Man amana. Ya, ini ya. Jadi makhraj apa? Apa makhrajnya di ujung lisan? Lisan bertemu gusi gigi Ujung lisan bertemu gusi gigi seri atas. Nah, gigi seri atas. langsung gigi seri atas. Nah, Atas. Nah. Ujung lisan bertemu gusi gigi seri atas. Nah. oke. Nah, untuk huruf nun ini ya, sama nih, dia punya saudara. Diawali sedikit dengan dengung ya, dari khoisyum, dari si rongga hidung. Jadi makrosnya nggak hanya dari lisan saja, tapi ada yang keluar juga suaranya dari hidung. Kenapa? Karena ada dengungnya. Lam, nun, lam. Nah. Kayak huruf apa ya tadi? Mim. Ma. Ya. Nama huruf mim, huruf ma. Nah. Jadi nggak hanya di bibir saja kalau ma. Dia ada dengungnya. Nah. Apa itu? Nah, ini huruf na sama. Kalau kita tutup hidung kita mau mengucapkan na, dia nggak akan keucap. Coba ya. Nah, tertahan suaranya. Karena makrosnya dia tidak hanya dari ujung lisan, tapi ada juga dari dengungnya. Dari hidung. Dia udah otomatis juga. Otomatis ada dengung dari hidung. Jelas Bapak Ibu? Ya. Jelas ya. Hanya dua ini aja, hanya dua huruf ini saja yang dia butuh ke seperti dia kayak gini nih di gambar. Dia balik lagi kayak ada suara juga dari hidung berupa dengung. Nah, inna. Apalagi kalau tasydid lebih tebal ya. Nah, dia akan kita tahan di sininya lebih lama. Di sini dan di ujung lisan. Ujung lisannya sudah nempel di makrojnya. Di gusi gigi seri atas. Nah, inna. Bertemu gusi gigi seri atas. Jadi kalau kita taruh di tempat lain, itu nggak sempurna nanya. Walaupun kita ambil guna. Misalnya kita mau taruh di mana nih? Ujung lisannya kita taruh di mana? Kita taruh di misalnya malah di gigi seri atas ya, bukan di gusinya. Seri atas, bukan di gusi.
Nah, Nah. Nah, Nah. enggak ya? Ya, karena dia Inna. lahirnya enggak di situ tempatnya dia. Inna. Nah. Tapi di Susah juga. gusinya, gusi gigi seri Gigi atas. seri atas. Apa tuh gusi? Tempat tumbuhnya gigi. Tempat tumbuhnya gigi. Iya, tempat tumbuhnya gigi seri. Jadi di belakangnya. Nah, seperti di Gigi gambar seri. ini, di kuning-kuningnya ini. Yang bagian atas. Oke. Ya. Gimana tadi? Ya sama ya nadanya. Nah, berarti kita makhraj ketiga. Gimana? Ujung lisan bertemu gusi gigi seri atas. Nah, Bertemu pangkal gigi seri atas. Ujung lisan bertemu gusi gigi lisan seri bertemu atas. gigi seri atas. Nah. nah langsung hurufnya. Sudah selesai. Lisan Ya, coba Bu Nur Laila. di atas. Nah. Ujung lisan bertemu gusi gigi seri atas. Nah. Oke, Masya Allah ya. Nah, itu kalau kita sudah tahu tempatnya, kita gampang hafalnya tuh. Karena oh ini udah ini huruf ujung lisan nih. Ya, makhrajnya. Tapi dia ketemu sama apa ya? Gigi seri atas. Karena kalau lidahnya doang nggak bisa. Jadi harus ada dua bagian yang diketemukan. Ketemu. Kalau tadi apa? Yang pertama bibir kan? Bibir atas, Bibir. bawah. Jadi kayak suara gitu. Suara kalau ada bertemu baru ada ketukan. Kayak ketukan gitu. Pintu nih kalau nggak nyampe kita ketuk nggak bakal bersuara. Ya sama suara makhraj ini huruf-huruf. Ya. Ini bibir. Tadi hurufnya maba. Kemudian dibuka wa. Kemudian perut bibir bawah bertemu ujung gigi seri atas fa. Ujung gigi seri atas. Jadi dia harus ada dua bagian gitu yang bertemu. Kali ini di ujung lisan. Ya. Bertemu gusi gigi seri atas. Nah. Oke, jelas Bapak Ibu? Insyaallah Ustaz. Itu makhraj pertama di lisan. Yang kedua, kita lanjut ya. Torful lisan wa dhahruhi ma'a lisati tsanayal ulya. Artinya ujung lisan dan punggungnya bertemu gusi gigi seri atas. Keluarnya makhraj ro. Apa itu dan punggungnya? Maksudnya apa? Belakang lidah. Ya, kalau tadi kan ujung hanya ujung. Ujung kan hanya di sini. Nah, kalau ro dia berarti lebih banyak yang bertemu ya, lebih banyak. Bagian lidahnya lebih banyak. Iya, bagiannya lebih banyak. Ya. Bukan belakang lidah, Ustaz. Tapi masih bagian depan, ya, nggak sampai ke tengah. Belakang lidah gimana? Ujung lisan dan punggungnya bertemu gusi gigi dari atas. Ya. Nanti dia menebal gitu, membentuk lebih tebal karena huruf ro. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kalau huruf tebal biasanya nanti belakangnya itu dia bentuknya seperti ini. Tanpa disadari bentuk lidahnya dia lebih naik. Ro. Tempatnya di mana? Sama ya.
Ujung lisan dan punggungnya Ujung lisan dan bertemu punggungnya di bertemu dengan gusi gigi seri atas. seri atas. Seri atas. Sama. Cuman ini Ro. bagiannya lebih padat, lebih banyak tuh. Kalau yang pertama na tuh dia hanya tipis gini. Tipis. Nah. Ujung. Nah, kalau ro dia lebih Ro. tebal. Hmm. Ro. 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 Ya. Ro. Ro. Nah, tuh. Kita baca makhraj ro dekat dengan makhraj nun. Ya. Dia dekat nih dengan makhrajnya. Kemudian kita sebutkan dengan adanya getaran. Ya. Jadi harus ada dengan getarnya. Coba ya sama-sama. Ro. 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 Oke. Ro. Kita coba contohnya ya. Sirrokum. Sirrokum. Nah, lagi. Sirrokum. Sirrokum. Arsala. Arsala. Lebih tebal lagi. Arsala. 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 Jadi hamzahnya tetap tipis ya, jangan o, tapi a. Nanti tembalnya di ro. Arsala. Arsala. Oke. Sirrokum. Biasanya huruf hamzah malah ikut tebal jadi o, padahal enggak. Ya a, tipis ya. Arsala. Jadi makhraj kedua di ujung lisan apa? Bapak Ibu? Ujung lisan dan punggungnya Ujung lisan dan punggungnya bertemu bertemu gigi seri atas. atas. Ro. Ujung lisan dan Ya. punggungnya. Ujung Coba ya. lisan dan punggungnya bertemu gigi seri Coba Pak atas. Rahmat. Ro. Ujung lisan dan punggungnya bertemu gusi gigi seri atas. Ro. Oke. Masya Allah. Ya. Bagus ya. Ro di situ ya makhrajnya. Dia lebih tebal dan dia dekat sama makhrajnya nun. Kalau kita lihat dia bentuknya sama tuh. Empatnya. Ya. Cuma dia di ujung lisannya dia lebih banyak ngambilnya untuk huruf ro. Dan juga ada getarannya. Ro. Ya. Nanti ya, kita akan latih lagi ya di Al-Fatihah. Karena ada tuh Ar-Rahman. Oke, jelas Bapak Ibu makhraj kedua pada ujung lisan. Ya, sama nih, hanya dia tambahannya ujung lisan dan punggungnya ya. Untuk yang huruf ro. Oke. Ya. Jadi lanjut ya makhraj ketiga ya dari 17 tadi kan 17 makhraj khusus udah 2 di lisan, ini 3 yang ketiga berarti yang kelima nih dari 17 apa torful lisan ma usulis sana yal ulya. Ujung lisan bertemu pangkal Ujung lisan bertemu pangkal gigi seri atas. Fa. Hurufnya datato. Sekarang hurufnya banyak banget ya. Datato.
To, to, to. Data to. Data, to. Data, to. Oke. Data. Di makhraj ketiga ini lahir 3 huruf. Ya. Di ujung lisan sama, masih ujung lisan, bagian ujung lisan. Ketemu Tapi gigi seri. kali ini Gigi bertemu seri dengan atas. pangkal Gigi seri atas. gigi seri atas. Atau Da. kita bilang, Da. Ujung. nih di Ujung sini di lidah ketemu pangkal. giginya kita nyentuh di giginya, Laki-laki bagian belakangnya. Da. Pangkal. Da. 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 Coba Bapak Ibu, da. 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 Nah, jadi da-nya Indonesia itu dia agak tengah dia, da. Nggak Da. nyentuh gigi. Nah, di Da. Arab dia da-nya itu kita di Da. giginya, Gigi seri atas. gigi belakangnya, Da. atau kita bilang pangkalnya. Jadi setelah gusi Pangkal. maju dikit. Pangkal. Da. Da. Alhamdulillah. 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 Ya, jadi beda ya, Bapak Ibu. Bukan da. Da itu Da. Indonesia. Da. Da-nya Indonesia. Da. Da. Kalau Arab dia di sini. Menurut ulama Da. Da. tajwid dia di Ujung lidah pangkal bisa gigi kita seri bilang di atas. pangkal Pangkal Gigi seri gigi seri atas. atas. pangkal gigi seri. Ya, Ujung lisan. ya bisa dibilang belakangnya gigi nih. Nah, Ujung lisan. Da. da, Da. 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 Sama juga sama ta. 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 Ta juga kan. Ta. Da. Ta. Ya, kemudian terakhir to. Ta. To. 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 Nah, nanti To. bentuk lidahnya kayak gini, Bapak Ibu. Nah, To. Ta. ujung lisannya sama, tapi kali ini dia lebih ke giginya kena, gigi bagian pangkalnya tuh kena juga. Pangkal Gigi seri atas. gigi seri atas. Nah, kita lihat da, ta. Nah, beda nih pas to. To dia lebih tebal ya. lebih To. naik di belakangnya. Ya karena dia huruf tebal. To. Ya. To. Nanti dia terus begini terus nih. Untuk yang huruf tebal nanti bagian belakangnya dia naik. Jadi to. 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 Kita coba satu-satu ya. Bentar. Nah, ini yang pertama. Coba sama-sama. Da. 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 Harus kena pangkal gigi seri ya. Da. 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 Nah, jadi lidahnya gimana? Nih. Da. 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 Nggak lagi da. Da itu dia jauh dia. Dia di belakang. Da. Tengah lisan berarti kalau Iya. da. Da. Harusnya dia nyentuh pangkal gigi seri atas. Da. Ya, contohnya kadihan. Lagi kadihan. Ya, usahakan ujung lidahnya harus di belakang gigi seri. Kadihan. Kita coba tadmiro. Oke, langsung kadihan. Tadmiro. Oke, coba Bu Wiwi.
Katihan. Tatmiro. Ya, baca nih Kalkala, huruf kalkala. dal dibaca pantul saat sukun. Jadi tade. Tadmiro. Oke. Tadmiro. Oke, Bu Wiwi sudah taruh ujung lidahnya di gigi, pangkal gigi seri. Atas. Kedihan. Tadmiro. Tade. Tadmiro. Oke. Ro. Oke, satu Tadmiro. Kalau pas harus disambung pantul. tuh grogi Harus pantul, ya. Bu. Tade. Iya, iya. Tade miro. Iro. Ada dua huruf sebelumnya. Ada dua huruf di makhraj sebelumnya, ya. Kadihani sama tadmiro. Ada mim juga. Ada mim, ada nun. Terus kayak kenapa bisa Ya. kayak Tadmiro. Oke. Ya. Intinya Bapak Ibu, untuk huruf dal kita nggak sama ya, sama dal kita. Kita harus taruh dia di pangkal gigi seri atas. Seri atas. Tapi betul kan beda ya? Beda, Ustaz. Ya beda. Karena kalau kita misal Dah. kalau ada ini Dah. da dia itu lebih belakang ya kan? Data. Dah. Nah, tapi kalau ta lanjut kita ta biasanya kita udah nyentuh gigi kan? Ta. Kalau da biasanya agak jauh. Kali ini juga ta. Coba. Ta. bilang Hatta. Atroba. Lagi atroba. Lanjut huruf 3. Bukan ate, tapi atroba. Ada Oke. Angin yang mengalir. Ya, kita sebut kalau ta angin yang mengalir. Jadi jadi dia enggak sama kayak dal. Kalau dal dia mantul. Tad, miro. Kalau sukun. Kalau ta sukun ini angin. Enggak dipantulkan. Kalau itu dipantulkan. Oke, kita lanjut huruf selanjutnya masih sama di makhraj yang sama. Huruf O. Kayak nama saya Ato. Ya. Jadi to saya tuh harus tebal. Ato. Ya. Karena kalau tipis dia berubah ke ini sebelah to. Nah, jadi nanti belakangnya lidah belakang ini harus begini biar tebal. Dan mulutnya dia agak bulat gitu. Kalau dilatinkan yang lain pakai da, ta. Kalau huruf tebal itu dia pakai o. Oke. Jadi Bapak Ibu sebenarnya menurut ulama setiap makhraj itu atau setiap huruf itu punya makhrajnya sendiri, nggak bisa digabung kayak gini. Tapi karena saking dekatnya huruf-huruf ini tidak bisa lagi nih dibaginya. Saya pangkal gigi di bananya lagi nih mau dinamain.
Pangkal gigi tengah-tengah, pangkal gigi Maka pinggir-pinggir. untuk memudahkan dijadikan satu nih, langsung satu makhraj 3 huruf gitu. Tapi kalau mau dibedah, kata ulama, sebenarnya ini kayak tangga dia. Misalnya, to itu agak belakang, da baru nanti da agak maju lagi, ta paling kena Paling kena gigi seri. Iya. Da, 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 ta, Da, to. da, To. Oke. to, da, ta, to. Da, ta, to. Da. Ya. Da, Ya, biasanya ta. yang paling awal itu kalau di buku tajwid Arab itu dia to baru data, Da, to data. da, Nah, to. nanti ta itu dia paling di giginya agak lebih maju di gigi belakang, bagian belakang gue seri. Seperti itu. Da, to. Jadi biar mudah kita para penuntut ilmu dan juga ulama udah bingung mau dikasih kemana lagi, udah ujung lisan bertemu pangkal gigi seri atas, hurufnya 3, data to gitu. Bertemu pangkal. Intinya harus di situ. Intinya. Nah, jadi gimana untuk makhraj ketiga kita? Ujung lisan bertemu pangkal gigi seri atas, data to. ujung lisan bertemu pangkal Oke. gigi seri atas, data to. Coba mau coba Ibu Nasro? ujung lisan bertemu pangkal gigi seri atas, data to. Oke. Ya. Oke, sekarang kita coba huruf terakhir ini yang tebal, huruf to. Coba ya. To. At-tawud. Coba kita kasrohkan dalnya at-tawudi. At-tawudi. Wasatona. Nah, huruf to dibaca tebal dalam semua keadaan dan pantul saat sukun, tidak memiliki harokat. Ya, jadi to ini di semua keadaannya pun tebal. Ya. Oke. Wasatona. Dan dia pantul, dia di sini. Ya. Jadi yang pantul ada huruf ini Dal, to, sama to. Kalau huruf ta, tidak. habis angin. kalau sukun dia anginnya aja yang keluar. At-roba. Kadang ada Ustaz yang pakai S belakangnya ats. Kadang ada yang menyebut begitu juga. Pakai apa? Seperti ada S desis sedikit di belakangnya. Seperti Kalau ada S. iya dia Iya, karena dia angin aja ngalir. Dikit doang. Iya, ada yang kadang kedengaran S. Atau kalau enggak usah dikasih dengar Ustaz S-nya enggak apa-apa. Harusnya memang enggak ada. Harus Kalau ada di angin sini, dikit.
Angin saja. Ini karena huruf setelahnya. Nanti di sifat kita belajari, Bapak Ibu. Kalau karena di sini setelahnya huruf ro, dia ada sifat lainnya juga. Jadi dia ditekankan. Atsnya. Apa? Sifat taknya harus dia. Sifat huruf. Sifat hamzahnya. Tapi nanti ada keadaan di mana kita nggak perlu ini kan, nggak perlu sampai kuat gitu. Ya. Tasdid mikor. Berdasarkan huruf setelahnya. Nanti insya Allah kita pelajari setelah makhraj kita belajar sifat ya, Bapak Ibu ya. Satu makhraj. Oke, ini kita udah di makhraj ketiga ya. Pada lisan. Berarti udah 5 nih. Ya, alhamdulillah kita udah 5. Begitu sampai sini dulu deh yang ini. Masih ada. Oh iya, keluar dari papa, keluar dari mama. Ya. Ini ya, tadi yang makhraj kelima. Ujung lisan bertemu pangkal gigi dari atas. Data Oke. Terakhir dah yang di ujung lisan. Nah, ini ya. Yang keempat dari makhraj di lisan, torful lisan ma'at-tarafis sanayal ulya. Kali ini ujung lisan bertemu ujung gigi seri atas. Tadi pangkal. Sekarang tadi ujungnya. Hurufnya Nah, ini kalau kita lihat, nah, dia sama nih serupa, hanya ada titiknya lagi tambahan. Da sama za, ta sama sa, to, zo. Nah, kita lihat gambarnya. Kali ini ujung lisan bertemu ujung gigi seri atas. Sekarang di gambarnya itu beda. Ya, karena sekarang ketemunya di ujung seri atas. Ujung gigi seri atas. Seri atas ujung lidah ketemu ujung lisan bertemu ujung gigi seri atas di sini. Jadi kalau biasanya dulu ya kami pas belajar mau ngucapin huruf za digigit gitu ya. Sebenarnya nggak digigit, cuman mirip ya kayak gini bentuknya. Karena kita mau kasih sentuh aja ujung lisan ini di ujung gigi seri atas. Jadi, tapi nggak digigit ya sebenarnya. Kalau ada angin sedikit mungkin. Coba ya sama-sama. Kita ke huruf za dulu pertamanya. Za. Ya, coba ini ya, ini ujung lisannya diletakkan di ujung gigi seri atas. Nah, gini. Contohnya kadzaba.
Iz. Il, Ir. il, 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 Ir. il, 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 Kazzaba. kadzaba, Kadzaba. kadzaba, Iz. il, 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 Oke, il, kadzaba. il. coba. Ada Pak Zamzam? Ji, Ya, coba siap, Bapak contohnya dibaca. siap, Ustaz. Kazzaba. Ujung lisan bertemu ujung gigi di atas. Zasabo. Contohnya yang di huruf zal, kazzaba. Contoh huruf dal. Kadzaba. Dan Asaro. yang ini kazzaba. Iz. Satunya Pak iz. Oh ya. Iz. Oke. Ya. Jadi apa huruf zal? Ya. Ini masih di satu makhraj yang sama, ujung lisan dan ujung gigi seri atas. Di sini ya, kayak gini. Suaranya akan muncul saat kita letakkan ujung gigi kita, ujung lisan kita di ujung sini. Lanjut huruf zal. Ya. Huruf sa. Ya. Gimana? Gimana? Sa. Nah, kita keluarkan lidah, kita letakkan di sini. Sa. Coba contohnya asaro. Asaro. Harus ketemu. Kalau enggak asaro. Nanti kalau Kang Ompong nggak bisa. Kang Ompong. Iya. Asaro. Kemudian mislu. Ya. Coba ada Ibu Vivi. Ada Ustadz. Oke, coba Ibu Vivi. Contoh huruf sa. Contoh. Asaro. Mislu. Oke. Mislu. Ya. Ya. Intinya harus ujung lisan apa? Bertemu Ujung gigi seri atas. Gigi seri atas. Gambarnya seperti ini. Ya. Asaro mislu izza. Nah, ini sama dia, makanya dibilang azal sama sa karena lidahnya sama tempat makrotnya. Nah, satunya huruf zo. Ini dari yang tadi ini jadi dikasih titik zo. Dia ujung lisan juga. Kali ini dia lebih tebal. Kenapa? Karena belakangnya tuh naik. Gimana? Zo. Ya. Ini sama bertemunya, cuman nanti bagian belakang lidahnya dia lebih tebal. Zo. Oke. Coba contohnya az-zalimin. Az-zalimin. Yazlimu. Apa? Coba. Ustaz.
Ya, Zo az-zalimin Az-zalimin. lebih panjang. yadlimu Az-zalimin. az-zalimin yadlimu. Jangan Oh, langsung tidak mantul. dilepas. Jangan mantul. Oh, Yazlimu. yadlimu. Lagi, tahan lagi. Yazlimu. Yadlimu. Oke. Sekarang tips ya gimana biar huruf itu enggak dia terpantul. Ya, jadi saat kita kenakan di makrojnya, jangan langsung turun lidahnya. Karena kalau turun nanti dia istilahnya mantul. Maka muncul suara. Jadi dia ditekan, lebih ditekan biar nggak turun. Limu. Nah, coba ya kalau lidahnya langsung turun. Yalzo. Nah, dia jadi muncul suara. Ya, tapi insya Allah coba lagi Pak Subki satu kali. Az-zalimin yadlimu. Kurang tebal. Az-zalimin. Az-zalimin yadlimu. Oke. Yazlimu, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ya insya Allah ini lah makhraj ke-4 dari huruf lisan. Dari makhraj lisan. Ya, dari 17 tadi. Ini sudah ke-4, tadi sudah 2. Di lisan, di lidah, di kedua bibir ya, syafah. Sudah 2 berarti makhraj ke-6. Ya. Makhraj ke-6. Nah, jadi PR-nya nanti kita harus hafalkan ini. Makhraj ke-6 ujung lisannya. Ujung lisan bertemu ujung gigi seri atas zasalzo. Ujung lisan bertemu Ujung lisan bertemu ujung gigi seri atas zasalzo. Oke. Ada Pak Abdul Aziz? Susah ini. Ada Pak Ibu Haryati? Ya. Coba Ibu. Ini berat. Yang kelima. Yang ke-6. Yang ke-6. Za, fa, do. Oke, sama makhrajnya. Ujung lisan bertemu Ujung gigi dari atas. Za, fa, zo. Oke, Masya Allah. Oke, Bapak Ibu. Ya. Jadi, pertemuan depan ya kita harus sudah hafal ya ini. Berapa? Udah 6 makhraj. 6 makhraj. 9. 6 makhraj dari 17 makhraj khusus. Ya. Huruf. 9 huruf. Atau kita selesaikan satu lagi nih untuk ujung lisan. Ujung Biar lisan. ujung lisan semua. Ujung lisan. Tapi nggak apa-apa, sampai sini aja dulu. Ya, oke, saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Semuanya dari makhraj 1 ini kita hafalkan sampai makhraj ke-6. Ya, dari 17 kita sudah belajar 6 alhamdulillah. Tambah ros. Oke. Ya, bismillah. 17 makhraj khusus. 2 bibir bersamaan ditutup maba, dibuka wa. Perut bibir bawah bertemu ujung gigi seri atas fa. Ujung lisan bertemu gusi gigi seri atas na.
ujung lisan dan punggungnya bertemu gusi gigi seri atas ro. Ujung lisan bertemu pangkal gigi seri atas data to. Ujung lisan bertemu ujung gigi seri atas data zo. Lanjutkan. Oke, ya. Ya, alhamdulillah. Kalau sampai sini ya pertemuan kita kali ini ya Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini yang terakhir Ustadz, saya agak susah ini. Yang terakhir, terakhir itu. Za, zo. Iya, yang terakhir. Zo. Za, zo ya. Zo. Zo. Ya, ini memang dia lebih. Tapi ini ujung lisan sama ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri atas. Lebih tepatnya zo-nya. Kalau untuk lidahnya nanti dia lebih kayak mangkok gitu. Sama yang dua ini Ustadz agak mirip sekali. Yang mana? Antara ta. Kalau ta dia di belakang gigi. Ya, belakang gigi atau kita bilang pangkal gigi ya. Ujung lisan ketemu pangkal gigi seri. Pangkal gigi seri. Kalau sa dia kita ujung gigi seri. Temukan dengan ujung gigi seri atas. Sa. Gini lidahnya. Ini ta. Tuh dia lebih ke gigi bagian belakangnya. Ini sa. Ini bukan gusi lagi ya kalau untuk dal. Cuman dia lebih agak kena dikit juga gusinya. Pangkal gigi seri atas. Ya karena dia pangkal dia. Jadi pas numbuh, nah tempat tumbuhnya itu. Ta. Kalau sa, dia di ujung tulisan. Sa. Ada anginnya Ustaz ya? Ada sedikit. Iya, ada sedikit. Sa. Ya. Kalau za kayak melayang-layang. Kayak menyentuh sedikit saja. Dari keta. Ya, insya Allah dengan latihan ya, dengan kita sering-sering baca, kita sering-sering tilawah, terus kita fokus. Nah, ya, jadi huruf-huruf yang kita sudah tahu ini kita lebih perhatikan ini. Oh, gini makrosnya di mana ya? Kita tadi udah ingat, udah hafalkan. Misalnya ketemu huruf zal, mana dulu makrosnya, fokus. Oh iya, ujung lisan bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, berarti nanti kita lebih fokuskan, ditaruh di makrosnya. Misalnya contohnya apa? Allazina yunfiquna yunfi. Oh, ada huruf fa. Nanti seperti itu latihannya. Jadi sambil tilawah, huruf-huruf yang kita sudah tahu makrosnya itu kita fokuskan di makrosnya. Yunfi, sambil diingat lagi. Oh, ini fi, fa. Fa di mana ya? Barut bibir bawah. Ketemu gigi seri atas. Ujung gigi seri atas. Gitu. Barut bibir bawah. Barut bibir bawah. Ketemu seri atas. Nah, jadi kita udah berapa huruf nih? Ya, kita sudah belajar 12 huruf.
Nah, jadi 12 huruf 12. ini jika kita ketemu lagi saat kita tilawah selama 1 pekan ini, kita fokuskan sambil diingat lagi. Apalagi kalau kita udah hafal ini ya, ini akan lebih memudahkan lagi. Ada pantunnya itu Ustaz. Ada apanya? Ada pantunnya. Ada pantunnya Ustaz. Apa Pantunnya. pantunnya? Iya. Ya, cakep, Ikan duyung, ikan kerapu, ikan gabus. cakep. Cakep. Dengan ujung lisan bertemu, makhrajnya jadi bagus. Masya Cakep. Allah. Oh, Pak Zamzam orang mana? Aku Jogja Ustaz. Oh, Jogjanya kirain Betawi Jogja, nih, iya. pantun. Kalau ke Jogja, silakan pinara Ustaz. Hadir, siap-siap. Kami tunggu di Jogja Ustaz. Insya Allah. Kami di Jogja ya. Kita siapkan pokoknya komplit kita di sini. pokoknya ada ikan Barakallah. gudeg. Termasuk yang di grup ini Ustaz. Yang termasuk yang di grup ini kalau ke Termasuk Jogja. yang di grup. Oke. Iya. Kasih, Kita Pak bisa Bambang. ke Ke Jogja. Jogja tanggal 6 Teman, Pak ibu, Samsam. bapak, ibu. Tuh, Oh ada iya. yang Jogja, Nanti Pak. boleh kita ketemu Bunda. Masya Allah. Di Jogja. Sama silaturahmi ya. Nanti Itu kalau ketemu silaturahmi. setoran ini, Pak ya. Oh siap. Ya Ustaz. Langsung nagih. Siap ya. Oke, insya Allah sampai sini pelajaran kita kali ini. Insya Allah kita tutup majelis kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. bihamdika. Billahi taufiq Assalamualaikum. wal hidayah wal ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Wabarakatuh. Terima Lela, kasih Waya, Ustaz. Ummu. Jazakumullah khairan. Fiik. Jazakumullah khairan. Barakallah Ya. fiik. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu semua. Ya. Sony. Ya, Lela, Waya.